tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Ini saya juga akan hadirkan calon gubernur Jakarta lewat jalur independen, Bang Dharma Pongrekun yang sudah hadir di malam hari ini. Bang Dharma, terima kasih sudah hadir. Kami persilakan untuk ke panggung. Selamat malam Bang Dharma. Malam. Salam sehat selalu. Kami persilakan. Nah, langsung saya tanyakan ke Bang Dharma sebelum nanti dianalisa oleh Bung Rey begitu. Bang Dharma, artinya apa yang membuat Anda yakin untuk kemudian maju lewat jalur independen nantinya dalam pilkada? Nama-nama besar loh. Salah satunya juga yang tersebut yang ada hadir begitu nanti yang mungkin akan diusung oleh PKS begitu. Silakan Bang Dharma. Ini bukan persoalan yakin atau tidak yakin. Oke. Tapi setiap peluang yang ada kita harus gunakan sebagai cara untuk maju untuk melindungi rakyat. Untuk melindungi rakyat. Yes. Apa yang ditawarkan untuk bisa melindungi Selamatkan rakyat? jiwa keluarga kita. Oke. Kenapa demikian? Kenapa nggak ditanya? Kenapa demikian? Ya. Ya, Oke. karena jiwa ini yang akan menjadi ancaman bagi kita semua. Ancaman bagi kita Ya, semua. kenapa ancaman? Karena akan ada lagi yang namanya pandemi treaty. Ya, saya baru pulang dari rapat diskusi mengenai WHO pandemi treaty. Itu yang lagi rame di media Ya, sosial. karena juga banyak yang dibahas. tidak sadar. Banyak yang tidak sadar dan nanti akan mengkebiri kewenangan dari parlemen maupun eksekutif. Karena ketika WHO pandemi treaty itu ditandatangani pada akhir bulan ini, maka itu menjadi hukum. 30 hari kemudian menjadi hukum di negara tersebut. Ini adalah cara agenda asing yang terselubung untuk mengambil alih kedaulatan negara sekaligus mengancam keselamatan rakyat. Dan mereka menggunakan isu COVID-19 yang lalu sebagai alasan kenapa kita harus mengadakan perjanjian treaty yang harus disepakati oleh seluruh dunia, dan kita harus mengikuti setiap aturan apapun juga, dan di situ mengandung konsekuensi. Bahkan sudah disiapkan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 di mana barang yang akan berpotensi ada pemaksaan penggunaan vaksin lagi. Manakala kita tidak mau, maka kita akan dikenakan pasal 446, 500 juta pidana denda 500 juta. Oke. Artinya kalau kita tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Pidana badan. Oke. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan itu untuk pribadi. Pasal 447 bagi korporasi akan didenda bertingkat sesuai dengan kesalahannya. 2 miliar, 5 miliar dan 550 M. Oke. Bahkan hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Pernah nggak dipikirkan oleh legislatif? Tolong kita pikirkan bersama. Ini menyangkut keselamatan bangsa. Banyak yang tidak aware. Tapi itu juga melawan organisasi besar seperti Kenapa WHO, takut? gitu. Kenapa takut? Ya, KPU pun bagian daripada itu. Jadi ini konsep globalisasi. Makanya kita tidak akan pernah kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia di dalam alinea 2 dan alinea 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita mengikuti agenda mereka. Baik. Dan itu terjadi karena perubahan undang-undang di tahun 2002 yang adalah undang-undang dasar reformasi. Oke, baik, itu menarik, nanti akan kita bahas di segmen diskusi. Tapi Bang, kalau berbicara terkait dengan Cocok dari calon presiden. itu dia, ini kan memang satu langkah menuju Pilpres begitu. Tapi kalau masalah dukungan 600.000 nanti yang akan lebih begitu yang akan dikumpulkan, Anda yakin? Yakin kalau waktunya reasonable atau masuk akal. Persoalannya kami dijebak dengan peraturan yang muncul pada saat dibukanya pendaftaran tanggal 5 kemarin. Peraturan mana? Peraturan dari KPUD. Hah? Yang sebelumnya yang kami pahami bahwa
pendaftaran itu dibuka tanggal 5 Mei Yes. dan berakhir 19 Agustus 2024. Karena kan pemilunya, pilkadanya baru tanggal 27 November. 7 November ya. Ya, namun pada tanggal 5 dikeluarkan ketentuan bahwa pendaftaran dimulai kedua calon itu tanggal 8 sampai tanggal 12. Artinya untuk Jakarta 7,5% dari 8,5 juta. Ya. Berapa yang harus kita kumpulkan? 618.000 sekian. Kalau kita bagi kerja dalam waktu 4 bulan saja, berarti 1 bulan kita harus mendapatkan 150.000. Itu berat bagi Anda? Bayangkan, Hah? enggak, bukan berat. Logika matematika saja. Oke. Ya, artinya jalur independen ini hanya formalitas dibuka, namun KPU akan digunakan sebagai alat untuk mematikan demokrasi. Hanya formalitas, itu catatan Formalitas. Anda tentunya ya. Formalitas. Nanti akan ditanggapi oleh Bung Rey. Bung Rey, Sama pasti. Iya. Bung Rey menanggapi apa yang tadi sudah didiskusikan. Ini ada 2 loh calon gubernur. Bang Jiko mungkin nanti juga akan maju juga, kemungkinan besar ya gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ini banyak ini soalnya yang mana kita dengar. Ya, tadi. Tanpa oposisi, ya politik kita menjadi benda mati. Oke, sebelum merespon apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Dharma, saya akan tanyakan dulu ke Mas Wibi, ke Bang Wibi. Bang Wibi, artinya moralitas politik yang harus ditekankan oleh Bung Rey tadi ketika Mas Anies maju kembali dalam pilkada nantinya begitu. Tapi kali ini di Jakarta ini hal yang berbeda. Ini kembali ke status quo. Siapa yang menjadi oposisi nanti adalah ketika ada yang pemenang dan ada yang kalah di pilkada Jakarta. Seperti itu. Baik, oke. Moralitas politik, saya akan minta tanggapan juga ke Bang Mardhani. Silakan. Apa yang tadi sudah diungkapkan Bung Rey? Moralitas menjadi dasar memang di politik kita. Ya. Politik tanpa moral nanti jatuhnya sangat gamblang mengejar kekuasaan. Tetapi kepatutan dan kepantasan, apalagi meninggalkan partai politikmu yang lama itu tantangan bagi seorang moralis gitu. Oke, tanggapan terkait dengan formalitas saja KPU tadi? Singkat saja Bang Rey. Yang mana? Dari Bung Dharma tadi. Oh, saya belum baca itu. Ya, mungkin kita perlu pelajari lagi tuh Pak. Pertama, tentu saya kira itu perlu kita evaluasi bersama karena sama sekali tidak akomodatif terhadap calon independen seperti Bapak ini gitu ya. Meskipun mungkin biasanya sih ada alasan-alasan teknis di belakangnya. Misalnya nanti memverifikasi calon independen ini kan butuh waktu. Soal KTP-nya benar apa tidak, macam-macam dan seterusnya gitu. Dan pada saat yang bersamaan kan masih tetap ada peluang untuk melakukan perbaikan, termasuk penambahan jumlah KTP yang kurang atau KTP yang dianggap rusak lalu digantikan lagi dengan KTP yang lain dan seterusnya. Itu mungkin dihitung sampai ke Agustus yang akan datang. Tapi jujur saya belum baca ketentuan baru ini. Tapi kalau cuma 4 hari pendaftaran tok saja, tapi tidak dengan itu persyaratan masuk 620 itu, ya itu kan jadi berat. Kecuali kalau misalnya 4 hari itu hanya semata-mata untuk pendaftaran tok. Tapi tidak dipersyaratkan misalnya bahwa pendaftaran itu diterima harus dilengkapi dengan dukungan 600 sekian itu. Ini berkaitan dengan tadi yang sampaikan masalah alasan kepatutan. Patutan tadi. Ya. Persyaratan bisa dibuat. Tapi patut dan wajar tidak. Bagaimana kita bekerja 4 bulan, ya katakanlah 4 bulan. Sementara Februari aja sampai tanggal 14 kita masih sibuk dengan urusan Pilpres. Setelah itu bagaimana? Ketika kita konsultasi tanya kepada KPU, tidak ada jawaban yang jelas. Formulir mana yang mau dipakai? 1 bulan kemudian berubah lagi, yang ada kolom fotokopinya. Berubah lagi. Dan kami baru dapat kabar tanggal 5, ternyata apa? Tanggal 8 sampai tanggal 5 sudah harus mendaftar dengan syarat lengkap. Sehingga kami kemarin datang kepada KPU, tim kami, untuk mempertanyakan. Mereka hanya menjawab, kami hanya menjalankan perintah. Ini yang harus kita kawal bersama ya Pak ya? Otomatis. Masalah itu kan jadi catatan di MK kan. Hari ini juga setahu saya MK mengkritik lagi tuh soal sirekap yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Kadang-kadang itu jadi dasar perhitungan, kadang-kadang dianggap tidak oleh KPU. Itu loh kira-kira tuh. Ini juga yang evaluasi begitu dari Pilpres, jangan sampai terluang dalam pilkada serentak begitu. Segmen selanjutnya kita masih membahas perang bintang dalam pilkada Jakarta. Usai jeda kami akan kembali. Seperti itu. Oke, baik. Segala kemungkinan akan masih bisa terjadi begitu ya. Saya akan langsung ke Bang Dharma. Artinya kalau parpol ini kan udah yakin dengan koalisinya nanti akan dibangun seperti apa. Ketika jalur independen, artinya kan mengandalkan para relawan. Sejauh ini bagaimana persiapan para relawan untuk bisa mendukung atau menyalonkan ada nantinya Bang Dharma? Dari awal saya sudah sampaikan, ada persoalan mendasar di sini. Jalur independen dibuka, tapi persyaratan
dipangkas di depan. Berbeda dengan Pilpres kemarin. Aturan sudah jelas, tidak boleh kurang dari 40 tahun. Ya. Tetapi lewat rekayasa hukum, kemudian disahkan lewat MK. Lah kami mau berjuang dengan benar, KPU dijadikan alat untuk mematikan demokrasi. Persyaratan tetap ada. Kenapa demikian? Karena kami dijebak oleh jebakan Batman. Jadwalnya 5 Mei sampai dengan 19 Agustus. Tanpa disosialisasikan tahapan-tahapannya. Lalu pada saat dibuka, surat edaran disampaikan bahwa tanggal 12 sudah harus didaftarkan. Oke. Nah, kemudian silon baru dilatih pada saat masa itu. Sehingga pengumpulan KTP yang lewat silon pun kita belum disosialisasikan dengan benar. Bagaimana supaya jangan nanti banyak yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya kami berkesimpulan ini cuman formalitas seolah-olah demokrasi, tetapi sebenarnya mereka tidak menginginkan calon independen. Karena calon independen itu tidak punya agenda titipan. Itu betul-betul murni untuk rakyat. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi itu hebat sekali. Dan kalau kita telisik lebih jauh, agenda-agenda tersebut, Pak, itu agenda global sebenarnya. Tidak ada satupun agenda di bangsa ini yang saya pelajari agenda asli dari hasil pemikiran anak bangsa. Semua disodorin dari luar. Kenapa? Anggarannya dari luar, programnya seperti ini. Dan apa yang Pak Mardhani sampaikan atau mimpi rakyat Jakarta, manakala WHO Pandemic Treaty dilaksanakan ditandatangani pada akhir bulan ini atau di voting dan Indonesia tetap ada di dalam dan tidak menolak, maka saat itu juga 30 hari kemudian kewenangan negara atau itu menjadi milik asing. Ya, jadi ini adalah cara mengambil kedaulatan negara tanpa kekuatan militer. Hanya dengan peraturan kesehatan. Ujung-ujungnya apa? Adalah kenapa Bill Gates sibuk-sibuk? Apa urusan Bill Gates dengan kesehatan? Teknologi dengan kesehatan tubuh berarti dia punya agenda untuk memasangkan teknologi di tubuh kita. Ini yang saya perjuangkan. Siapapun gubernurnya, silakan. Tapi tolong perhatikan keselamatan rakyat. Ya. Bang, kita kembali lagi ke soal terkait dengan Pilkada Jakarta ini. Dengan kondisi yang seperti itu, Anda katakan barusan menjelaskan terkait dengan kondisinya. Apa yang Anda akan perjuangkan nantinya? Apakah kalau misalnya memang udahlah mentok ini kondisinya seperti ini, udah masuk ke visi sini ya? Enggak, maksudnya dengan kondisi tantangan tadi, Bang. Tantangan dengan calon independen tadi seperti itu, gitu, Bang. Artinya apa yang harus Anda perjuangkan, begitu loh? Mantan moderator sih. Ini kan bicara terkait dengan kondisi faktual tadi yang sudah Apa yang saya perjuangkan dalam hal yang mana dulu? terkait dengan kondisi yang tadi, terkait jalur independen tadi? Ini sama dengan Musa. Musa berjuang tidak pernah tahu apa ujungnya. Ya, dia tidak tahu ujungnya seperti apa. Biarlah Tuhan yang bekerja. Itu saja yang bisa saya jawab. Karena yang kita lawan sekarang adalah apa? Sistem. Ini adalah TSM. TSM adalah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dia menghambat independen, calon perseorangan yang tidak punya uang secara sistematis. Ya, sama seperti COVID-19 yang lalu. Siapa yang tidak tahu bahwa itu TSM? Ini adalah organized crime yang menggunakan perangkat sistem untuk menjegal segala sesuatu. Kita buktikan. Artinya akan terus berjuang begitu? Akan terus mendaftarkan atau mundur? Nggak mungkin saya hadir di sini kalau saya tidak berani berjuang. Kita tunggu janji-janji Anda dan saya untuk tidak berjanji, Pak. Saya melangkah. Saya bukan penipu. Ya, saya bukan penipu. Ya, apa yang didebatkan di Capres kemarin itu adalah agenda global. Makan gratis, ya, rakyat dimiskinkan, SDGs, Sustainable Development Goals. Saya harus sampaikan semua ini supaya paham. Bang Rey, kalau bicara terkait dengan nama-nama besar tadi kita sudah diskusikan bersama. Bang Dharma, catatan Anda terkait Pilkada serentak 2024 yang tentunya harus digarisbawahi apa saja? Tadi kita harus waspadai yang istilah Bang Mardhani adalah kong kali kong. Kita juga harus mewaspadai yang disebut dengan TSM. Kita tidak bisa hanya sekedar mewaspadai saja, tapi kita harus mencegah, menolak dan mencegahnya. Karena kita objeknya, ya, subjeknya adalah yang disebutkan tadi. Ini adalah organized crime. Tetapi berbaju ini adalah namanya kebijakan, korupsi kebijakan. Segala sesuatu kecurangan itu adalah korupsi. Kita bisa breakdown. Pemberian anu lah menggunakan sarana apa dan sebagainya. Jadi penting sekali di sini wasit bersifat netral karena dia punya etika, akhlak dan moral.
sehingga dia adalah beradab. Penyelenggara ya dalam hal ini. Persoalannya selama kita sekolah kita tidak pernah diajarkan etika dan moral supaya manusia beradab. Karena ukuran kapitalis, sistem kapitalis adalah angka. Oke. Siapa yang punya angka banyak, dia ini. Sehingga terserah angkamu dari mana, itulah yang menjadi ukuran. Dan orang sudah tidak peduli lagi moral. Jadi jangan itu hanya menjadi slogan semata yang tanpa kita sadari kita berada di situ dan kita adalah bagian daripada manusia yang tidak beradab. Kenapa? Karena sistem lah yang membentuk masyarakat, membentuk keadaan menjadi tidak beradab. Sistemlah yang bermain. Kita terbentuk karena dibentuk. Baik. Terima kasih. Ya, Bung Rey, terakhir apa yang menjadi catatan Anda untuk Pilkada serentak 2024 khususnya DKJ nantinya dan secara umum seluruh daerah di Indonesia tentunya ini dengan pemerintahan yang baru nanti akan dilantik dan itu akan berlangsung pada 27 November 2024. Kalau pilkada secara umum, saya khawatir ini momen di mana dinasti politik makin merajalela. Makin merajalela? Ya. Itu